Dan pemirsa, pada pagi hari ini kita akan berbincang melalui video conference bersama dengan Pak Hans Kui, pengamat pasar modal. Apa kabar Pak Hans? Ya, selamat pagi Bu, kabar baik. Terima kasih banyak sudah join pada pagi hari ini Pak Hans. Bursa Amerika kan anjlok lagi nih Pak, karena ada proyeksi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang menurun karena beberapa data yang menjadi perhatian begitu ya. Kemudian yang paling dalam itu adalah indeks utama Nasdaq teknologi, karena mungkin untuk proyeksi kinerja laporan kedua dari beberapa emiten seperti Salesforce kan juga turun begitu. Sejauh mana Anda melihat yang terjadi di bursa global ini akan masih memberikan tekanan ke bursa saham domestik kita IHSG yang sudah 2 hari berturut-turut turunnya 1% lebih, dan asing juga membukukan net sell kemarin di atas 1 triliun rupiah. Ya, sebenarnya kalau kita lihat kemarin pasar lebih melemah karena pernyataan dari beberapa pejabat Federal Reserve yang kelihatannya belum akan cepat menurunkan suku bunga ya. Bahkan ada beberapa yang menyatakan mereka masih berpeluang untuk menaikkan tingkat suku bunga sendiri gitu. Kemudian pasar juga kemarin khawatir ya karena GDP US khawatir direvisi naik gitu. Jadi ketika malam tadi data GDP US direvisi turun ya ke 1,3 dari estimasi 1,6, harusnya bisa direspon positif oleh pasar. Nah, penurunan yang terjadi di bursa Wall Street kemarin dan terutama Nasdaq ini lebih karena jatuhnya saham-saham teknologi ya, setelah Salesforce diperkirakan proyeksi labanya mengecewakan gitu ya. Jadi saham itu turun, kemudian menyeret saham-saham teknologi terkoreksi turun ke bawah. Jadi ini nampaknya faktor yang lebih internal di US ya, jadi penurunannya terjadi kemarin. Malam ini pasar tentu menantikan data PCE ya, merupakan salah satu data yang sangat penting ya untuk mengetahui inflasi US ya, karena ini PCE adalah ukuran inflasi yang disukai oleh Federal Reserve sendiri. Baik, proyeksi Anda soal data PCE-nya akan seperti apa dan sejauh mana ini akan memberikan gejolak di market domestik kita awal pekan depan, memasuki Ya, bulan Juni? kalau kita lihat ya, sepertinya angka PCE-nya nggak akan berubah banyak ya, artinya secara tahunan PCE inti itu tetap di 2,8 ya, dari sebelumnya 2,8, kemudian untuk bulanannya tetap di 0,3 ya, dari sebelumnya juga 0,3 gitu. Untuk PCE-nya sendiri ya, kalau yang tadi inti, yang PCE-nya juga diperkirakan tetap di 2,7 ya, dari sebelumnya 2,7 dan bulanannya tetap di 0,3 juga. Oke. Jadi rasanya akan netral, tetapi angka itu menunjukkan bahwa inflasi US agak sedikit terhenti gitu ya. Jadi mungkin sentimennya mungkin tidak terlalu positif juga ya bagi pasar keuangan global dan termasuk pasar saham kita. Baik, itu dia yang menjadi penantian atau fokus utama dari pasar global itu adalah data PCE dari Amerika Serikat yang akan dirilis pada malam ini. Nah, sambil menantikan terkait dengan data tersebut, kemudian kita lihat untuk IHSG-nya yang sudah turun 2 hari beruntun dan cukup dalam ke 7 ribuan lagi, dan rupiah yang ke 16.200. Analisis Anda sebenarnya seperti apa sih Pak Hans? Apakah ini memang ya kan memang biasanya sell in Mei dan itu benar-benar sampai dengan akhir bulan begitu ya, bulan Mei gitu. Peluangnya seperti apa sebenarnya? Ya, memang kita tercampur dengan banyak faktor global gitu ya yang mempengaruhi kita. Jadi ada eksternal dan internal yang mempengaruhi pasar kita di bulan Mei. Kalau dari luar memang karena Fed kelihatan diperkirakan probabilitas pemotongan itu menipis ya. Baik. September itu menurun dan diperkirakan baru November terjadi pemotongan Baik, suku. jadi kayak ada asa terkait dengan penurunan suku bunga di bulan September itu yang mengecil begitu ya. Kalau domestik apa Pak Ya. Hans? Ya, kalau dari domestik memang kalau kita lihat pertama memang ada saham brand ya yang bergerak terkoreksi turun ke bawah gitu. Kemudian kalau kita lihat faktor yang lain adalah beberapa saham perbankan ya itu juga terkoreksi karena ekspektasi tingkat keuntungan yang bergerak turun ke bawah gitu, dan beberapa saham big cap kita juga tertekan ya. Kita lihat ada Telkom di sana, ada Astra ya, penjualan mobil mengalami tekanan gitu. Dan ya masih kalau dari dalam negeri ya kelihatannya pelemahan nilai tukar rupiah ya salah satu yang cukup mempengaruhi pasar gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan
pasar relatif terkoreksi turun. Baik, kita bedah satu-satu, Pak Hans. Brand setelah masuk dalam, pemantauan khusus kan sempat kemarin, anjlok 10%, 2 hari yang lalu. Kemudian terkait dengan call action juga, bagaimana sih Anda menanggapi sentimen-sentimen tersebut yang, apa ya, tidak bisa dipungkiri membawa indeks harga saham gabungan akhirnya juga ikut tergerus cukup dalam karena kan brand ini kan market cap-nya paling besar di bursa. Ya, memang saat ini brand ini yang paling gede ya market cap-nya di bursa ya. Jadi ketika dia bergerak masuk ke papan pemantauan khusus dan terlihat udah koreksi lumayan ya dari 11.250 ya sebelum di suspend, sekarang udah di 9125 ya pergerakannya. Betul. Tapi memang yang perlu kita perhatikan ini adalah brand ini memang sempat disuspend karena naiknya cukup tinggi gitu ya, dan mungkin kita juga harus berhati-hati bahwa pair-nya ini 741 kali gitu ya, price book value 180 kali, price sales ratio 146 kali gitu ya. Jadi masuknya saham ini ke pemantauan khusus karena memang dipantau secara khusus ya. Kita ingat tahun 2021 ketika ada booming terhadap saham-saham digital, itu saham digital juga bergerak naik tinggi sekali di akhir 2021 ya. Tapi 2022 ketika Federal Reserve mulai menaikkan tingkat suku bunga, kita melihat koreksi yang sangat besar di saham teknologi. Nah, tentu ini juga menjadi perhatian ya dari otoritas bahwa saham-saham ini di stop dulu, di suspend, dan sesuai peraturan full call option bahwa kalau lebih dari 1 hari di suspend dia akan masuk ke papan pemantauan khusus gitu, dan di papan pemantauan khusus tadi metode transaksinya memang dibedakan gitu. Ini Baik. juga memberikan awareness juga kepada investor bahwa mungkin euforianya agak berlebih ya dengan energi terbarukan ya, dengan pair sampai 741, PBV 180 sama price sales ratio 146, investor memang relatif harus lebih berhati-hati. Oke, ini memang salah satu, apa ya, kebijakan dari Bursa Efek Indonesia untuk melindungi tentunya para investor untuk berhati-hati apalagi yang, retail. Nah, kalau sudah 2 hari berturut-turut ini turun 20%, apakah Anda melihat ada peluang di saham brand untuk melakukan, pembelian mungkin Pak Hans atau bagaimana? Ya, kalau saya sendiri berpendapat dengan rasio PER ya, price to earning ya. Jadi 740 kalian ya, itu relatif Masih tinggi? terlalu berisiko ya Masih bagi bersiko kita ya? Baik, ya. baik. Jadi lebih better kita berspekulasi pada saham-saham blue chip ya, Bank BRI yang sudah terkoreksi cukup banyak gitu ya. Ada Mandiri, BCA ataupun uh, Astra International maupun Telkom ya, itu mungkin lebih menarik Lebih ya. menarik ya, apalagi kalau nggak salah kemarin BBRI itu sempat menyentuh level terendah 1 tahun terakhir, BBNI level terendah atau Mandiri 1 bulan terakhir. Nanti kita ulas Pak Hans usai jeda pemirsa, rekomendasi saham pilihan kami hadirkan, tetaplah di segmen Market Pass.